أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله أعزني الله وإياكم جميعا. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita sehingga kita masih dapat melaksanakan setiap ibadah-ibadah yang Allah perintahkan kepada kita. Kemudian salawat beriringkan salam selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita dan qudwah hasanah bagi kita bersama, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman kala. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian tidak henti-hentinya kami mengajak kita semua yang ada di majlis ini untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena bekal yang terbaik yang kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah bekal takwa kepadanya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah, kata Allah, sungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa kepadanya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kejujuran adalah sebuah perangai dan akhlak yang sangat terpuji. Kejujuran adalah sebuah akhlak yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita. Jujur adalah suatu kata yang mana harus kita perhatikan dengan sebaik-baiknya dan kita amalkan di dalam kehidupan kita sebenar-benarnya. Jangan sampai jujur ini hanya sebatas ucapan saja, akan tapi jauh dari amalan yang ada pada diri kita. Maka hendaklah kita menjadi orang yang jujur, mengamalkan jujur dengan sebenar-benarnya di dalam kehidupan kita ketika kita bermuamalah bersama kaum muslimin ataupun kepada manusia secara umum. Pada khutbah yang singkat ini akan kita jelaskan dan sebutkan beberapa keutamaan, fadail, keutamaan dari akhlak jujur. Bahwasanya jujur ini adalah akhlak yang besar, perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang hendaklah kita terapkan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena banyak keutamaan yang bisa kita dapatkan tatkala kita mengamalkan dan mempraktekkan akhlak jujur ini. Di antara keutamaan jujur yang dijelaskan oleh para ulama adalah yang pertama, jujur merupakan sikap atau akhlak sebaik-baik manusia. Atau dengan kata lain, orang yang jujur adalah orang yang paling afdal, manusia yang paling baik. Berdasarkan sebuah hadis, bahwasanya Nabi SAW pernah ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, ayyun nasi afdal?" Wahai Rasulullah SAW,
siapa manusia yang paling afdal? Maka beliau mengatakan kullu mahmumil qalbi wa saduqil lisani. Kullu mahmumil qalbi saduqil lisani. Beliau mengatakan setiap orang yang bersih hatinya, mahmum al-qalb, yang bersih hatinya, was-saduq lisan, dan yang jujur lisannya. Maka manusia yang paling afdal berdasarkan hadis ini adalah orang yang bersih hati, yang bersih hatinya dan jujur ucapan lisannya. Maka sahabat bertanya lagi, saduqul lisan na'rifuhu fama mahmumul qalbi? Ya Rasulullah, orang yang jujur ucapan lisannya kami tahu mereka, kami kenal dengan dia, kami bisa mengenalinya. Akan tetapi mahmum al-qalbi, yang suci dan bersih hatinya, siapa itu? Maka Rasulullah mengatakan huwa taqiyyun naqi alladzi la ithma fihi wala baghyun wala ghillun wala hasad, yaitu orang yang bertakwa, yang bersih hatinya, yang tidak berdosa, yang dia tidak memiliki kezaliman, tidak pula memiliki kedengkian dan rasa hasad kepada sesama kaum muslimin. Itulah orang yang mahmum al-qalb, yang bersih hatinya, kata Nabi SAW. Maka inti dari hadis ini adalah bahwasannya orang yang bersih hatinya dan jujur ucapan lisannya adalah manusia yang paling afdal berdasarkan hadis Nabi SAW ini. Maka apabila kita ingin menjadi seafdal-afdalnya manusia, hendaklah kita menjadi orang yang jujur di dalam ucapan-ucapan kita kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, di antara keutamaan as-sidqu atau kejujuran adalah bahwasannya jujur, kata para ulama, sabilun li mahabbatillah wa mahabbati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Jujur adalah jalan yang bisa mengantarkan kita kepada kecintaan Allah, meraih cinta Allah dan meraih cinta Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita jujur, maka Allah akan mencintai kita, Rasulnya pun akan mencintai kita. Dalam sebuah hadis, seorang sahabat Abdurrahman As-Sulami pernah mengatakan, kunna inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu kami para sahabat pernah berada di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fada'a bi tahur, maka Rasulullah memerintahkan kami untuk membawakan air yang digunakan untuk berwudu. Fatawadda, maka beliau pun berwudu, kata sahabat ini. Fatawadda'na, maka kami pun berwudu mengikuti beliau. Fatabi'nahu, kami mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam berwudu sebagaimana beliau wudu. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma hamalakum ala ma fa'altum? Apa yang membuat kalian melakukan hal ini? Maksudnya, kenapa kalian ikut-ikut mengikuti perbuatanku? Maka para sahabat mengatakan, hubbullah wa rasulih. Yang membuat kami mengikutimu wahai Rasulullah adalah kecintaan kami kepada Allah dan kepada Rasulnya. Maka Rasulullah SAW menjawab atau menimpali perkataan mereka tadi dengan mengatakan, fa idza ahbabtum an yuhibbakumullahu wa rasuluhu, apabila kalian ingin, benar-benar ingin Allah dan Rasulnya mencintai kalian, fa'addu idza tumintum, maka lakukanlah perkara berikut ini. Yang pertama, addu idza tumintum, tunaikanlah amanat apabila kalian diberikan amanat. Wasduku idza haddatsum, jujurlah ketika kalian berbicara. Wa ahsinu jiwar man jawarakum, dan berbuat baiklah kepada tetangga kalian. 3 hal, kata Nabi SAW, kalau kalian ingin dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Yang pertama, tunaikan amanat. Yang kedua, jujur ketika berbicara. Yang ketiga, berbuat baik kepada tetangga. Maka dengan jujur kita akan meraih cinta Allah dan cinta Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, di antara keutamaan akhlak dan perangai jujur adalah bahwasannya kejujuran itu sebab yang bisa mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di antara kita kecuali mengharapkan keberkahan. Keberkahan di hartanya, keberkahan untuk dirinya, keberkahan untuk keluarganya, keberkahan untuk pekerjaannya, dan keberkahan-keberkahan yang lainnya yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Semua umat Islam mengharapkan keberkahan, akan tetapi ada yang melakukannya dengan cara yang benar, mencari keberkahan dengan cara-cara yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya, dengan cara-cara yang dijelaskan oleh sunnah Rasulullah SAW. Akan tetapi ada juga orang yang mencari keberkahan itu dengan cara-cara yang tidak ditunjukkan, tidak ada dalilnya dalam hadis Nabi SAW. Bertabaruk dengan cara-cara yang bid'ah, tentunya ini tidak mungkin kita lakukan sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Maka salah satu cara mendapatkan keberkahan adalah dengan kita jujur, berkata jujur, tidak berdusta dan tidak berbohong di dalam perkataan kita. Dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah bersabda, al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Orang yang melakukan jual beli, pembeli dan penjual itu bil khiyar, boleh bagi mereka untuk membatalkan jual beli mereka sebelum mereka berpisah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Kalau kedua-duanya jujur dan menjelaskan aib, kerusakan atau cacat yang ada di barang jual yang dia jual, kata Nabi SAW, dia jujur dan dia jelaskan sebenar-benarnya, tidak ada yang dia tutupi dan dia tidak berdusta, maka Allah akan memberkahi perdagangan, perniagaan mereka, kata Nabi SAW. Burika lahum fi bai'ihima, diberkahi perdagangan mereka, kata Nabi SAW. Maka dengan jujur, dengan kita melakukan hal-hal yang sesuai dengan kenyataannya, maka harta kita tersebut akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jujurlah, terutama kita yang berprofesi sebagai pedagang, sebagai penjual, sebagai orang yang memiliki usaha, maka hendaklah kita jujur ketika kita berbisnis, wahai kaum muslimin. Maka dengan jujur tersebut, meskipun untungnya sedikit, akan tapi jujur itu akan mendatangkan keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara keutamaan jujur berikutnya adalah bahwasanya jujur itu merupakan najah. Jujur adalah jalan keselamatan. Orang akan selamat tatkala dia jujur. Dalil yang paling besar yang menunjukkan bahwasanya jujur adalah jalan keselamatan, apa yang telah dialami oleh seorang sahabat yang mulia yang bernama Ka'ab bin Malik radhiyallahu an. Tatkala beliau pernah absen, tidak mengikuti perang atau salah satu perang yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat yang lainnya sallallahu alaihi wasallam wa ridwanullah alaihi, yaitu perang Tabuk. Perang yang Rasul ingin memenangi orang-orang Romawi. Pada saat itu sahabat yang mulia Ka'ab bin Malik tidak ikut berperang dan dia tidak memiliki uzur. Bersama dengan orang-orang munafik yang juga tidak ikut perang. Tatkala Rasulullah pulang dari peperangan Tabuk tersebut, maka banyak orang-orang munafik langsung mendatangi Rasulullah. Mereka mengucapkan dan mengungkapkan uzur-uzur dan alasan-alasan palsu dan dusta mereka. Mereka berdusta, mencari alasan agar diberikan keridhaan oleh Nabi SAW, agar dimaafkan oleh Nabi SAW. Akan tapi Allah tahu bahwasanya orang munafik itu orang-orang yang berdusta. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, kata Allah. Dan Allah bersaksi bahwasanya orang munafik adalah orang-orang yang berdusta. Akan tapi ketika Ka'ab bin Malik tidak dipanggil oleh Nabi SAW, ditanya, apa alasan wahai Ka'ab, kenapa engkau tidak ikut berperang? Maka beliau tidak mengucapkan satu alasan pun. Beliau tidak mau berdusta seperti orang-orang munafikin, menyampaikan alasan-alasan palsu dan dusta. Beliau jujur dengan apa adanya. Tidak ada alasan beliau untuk tidak ikut perang kecuali karena iman yang sedang lemah. Jujur apa adanya. Betul, di awal-awal dia merasakan kepahitan yang nyata, tidak ditegur oleh Nabi SAW. Bahkan Rasulullah melarang sahabat untuk menegurnya, bahkan sekedar salam. Maka beliau hidup di kota Madinah seakan-akan tidak memiliki teman selama puluhan hari. Akan tapi setelah itu Allah turunkan sebuah ayat di dalam surat At-Taubah yang menyatakan bahwasanya Allah menerima taubat mereka karena mereka orang-orang yang jujur. Akan tapi orang munafikin,
Allah azab dengan azabnya yang keras. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, kata Allah. Sungguhnya orang-orang munafikin itu akan berada di keraknya api neraka. Sebaliknya orang yang beriman yang tidak mencari alasan-alasan palsu dan dusta diampuni dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa salawatullahi wa salamuhu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, yang kelima di antara keutamaan dari kejujuran adalah bahwasannya jujur sabilun lidukhulil jannah. Dengan jujur kita akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jujur adalah jalan yang mengantarkan kita ke surga Allah. Siapa di antara kita yang tidak mau masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Semua kita akan masuk dan ingin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Itmanu li sittan min anfusikum adman lakumul jannah." Jaminlah untukku dari diri kalian agar kalian melakukan 6 perkara. Jaminkan hal itu, maka aku akan jaminkan kalian surga, kata Nabi SAW. Maka tanya pada diri kita, bisakah kita menjamin hal tersebut, melakukan 6 hal ini? Maka insya Allah Nabi SAW menjaminkan surga untuk kita. Apa saja ke-6 hal tersebut? Beliau mengatakan, usduku idza haddatstum. Yang pertama, jujurlah kalau kalian berbicara. Jujur wahai kaum muslimin, ketika kita berbicara, ketika kita ngomong dengan lawan ngomong kita, dengan teman kita, saudara kita. Usduku idza haddatstum, jujur ketika kalian berbicara, kata Nabi. Wa aufu idza wa'adtum, dan tunaikanlah, tepatilah janji-janji kalian apabila kalian berjanji. Tepati janji-janji kita. Jangan sampai hanya berjanji akan tapi tidak kita tepati, bahkan kita ingkar terhadap janji tersebut. Wa'addu idza tumintum, yang ketiga adalah tunaikan amanah apabila kita diberi amanat, kata beliau. Yang keempat, wahfazu furujakum, jagalah kemaluan kalian. Jangan sampai kalian melakukan perzinahan atau hal-hal yang bisa mendekatkan diri kita kepada zina. Yang kelima, waghuddu absarakum, tundukkan pandangan kalian. Jangan melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari wanita-wanita yang membuka auratnya dan perkara-perkara lain yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, wa kuffu aydiyakum, dan jaga dan tahanlah tangan kalian, jangan sampai berbuat zalim kepada orang lain. Maka 6 hal ini apabila kita jamin, kita bisa melakukannya, Allah atau Nabi SAW akan menjaminkan kita untuk masuk ke dalam surganya. Perkara yang sangat sulit. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya agar kita bisa mengamalkannya. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, menjelaskan bahwasanya jujur adalah salah satu sebab kita masuk surga. Nabi SAW mengatakan, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Wajib atas kalian untuk jujur, karena jujur mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan akan memasukkan seorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan jujur kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang mulia, yang mendapatkan keutamaan yang sangat banyak. Tadi di antaranya 5 hal yang kita sebutkan pada khutbah yang singkat ini. Wahai kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ibadallah, innallaha ya'murukum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi وثلث بكم أيها المؤمنون فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين
وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك وعزتك يا رب العالمين بعزتك وقوتك يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.